Sri Mulyani buka alasan pinjamkan dana ke Anies dan RK 16 triliun rupiah. Dalam fokus hari ini tadi ditandatangani perjanjian kerjasama pinjaman kepada pemerintah daerah. Saya senang Pak Anies, Pak Ridwan Kamil yang telah memulai dengan program kerjasama pinjaman ke pemerintah daerah yang memang mengalami dampak yang luar biasa akibat COVID ini. Anies Baswedan buat sebagian orang adalah aset berharga yang harus didorong untuk menjadi presiden. Bukan karena Anies pantas memimpin negeri, tetapi justru karena ketidakmampuan dia dalam mengelola sebuah pemerintahan. Ketidakmampuan Anies Baswedan sebagai seorang eksekutif inilah yang membuatnya menjadi calon yang sempurna untuk diatur-atur nantinya. Ketika Anies kelak menjadi presiden, dia sejatinya hanya simbol belaka. Sedangkan urusan negara akan diambil alih oleh para oligarki yang selama masa Jokowi memimpin, mereka jadi terpinggirkan. Yang pertama yang ingin saya kritisi adalah bagaimana seorang Anies mulutnya mencela-menceli, mencoba menyesatkan publik bahwa ini bukan ide saya. Udah cuci tangan bersih-bersih, memalukan. Seharusnya seorang pemimpin itu berani take over tanggung jawab, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Ini yang tidak kita lihat dari sosok seorang Anies Baswedan. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemberian pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada DKI Jakarta dan Jawa Barat senilai 16,5 triliun rupiah. Ia menuturkan dua provinsi tersebut termasuk daerah yang terkena dampak besar pandemi COVID-19. DKI Jakarta dan Jawa Barat termasuk provinsi yang dampaknya sangat besar dari COVID-19 terhadap kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Ujarnya Senin 27 Juli. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta kuartal 1 2020 hanya 5,06% atau melambat dari periode yang sama tahun lalu 5,96%. Realisasi itu menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Sejalan dengan itu, pendapatan asli daerah PAD turun sebesar 31,13 triliun rupiah atau 54%. Sementara itu, defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD diprediksi mencapai 11,7 triliun rupiah atau 0,64% dari produk domestik regional bruto PDRB. Begitu pula dengan Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi wilayah itu turun drastis dari 4,11% kuartal 1 2019 menjadi hanya 2,73% pada kuartal 1 2020. Lalu raihan PAD turun 4,21 triliun rupiah atau 16,7%. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memperlebar defisit APBD Jabar menjadi 0,2% dari PDRB. Oleh sebab itu, Bendahara Negara menuturkan perbaikan ekonomi pada dua wilayah tersebut diprediksi mampu mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau DKI Jakarta dan Jawa Barat bangkit, dua wilayah itu bisa 30% dari PDB Indonesia. Jadi pengaruhnya besar ke ekonomi kita, imbuhnya. Ia menuturkan pemerintah daerah tak perlu ragu untuk menyusul langkah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam mengajukan pinjaman kepada pemerintah. Namun, daerah yang akan mengajukan pinjaman tersebut harus memenuhi kriteria, yakni terdampak pandemi COVID-19 dan mempunyai proyek dieksekusi guna mendorong pemulihan ekonomi daerah. Kami juga bersama Kementerian Dalam Negeri terus melakukan monitoring pengawasan. Kalau kinerjanya bagus, instrumen ini ingin kami terus pelihara atau tingkatkan sebagai bisa jadi instrumen bermanfaat untuk Pemda yang saat ini sedang dalam situasi sulit di semua daerah, katanya. Untuk diketahui, DKI Jakarta mendapatkan pinjaman senilai 12,5 triliun rupiah, terdiri dari usulan pinjaman untuk tahun ini senilai 4,5 triliun rupiah dan 8 triliun rupiah di 2021. Dana tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menerima alokasi pinjaman senilai 4 triliun rupiah. Rinciannya sebesar 1,9 triliun diusulkan pada tahun ini
dan 2,09 triliun tahun depan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR, dan sebagainya. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemberian pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada DKI Jakarta dan Jawa Barat senilai 16,5 triliun rupiah. Ia menuturkan dua provinsi tersebut termasuk daerah yang terkena dampak besar pandemi COVID-19. DKI Jakarta dan Jawa Barat termasuk provinsi yang dampaknya sangat besar dari COVID-19 terhadap kesejahteraan ekonomi dan masyarakat, ujarnya Senin 27 Juli. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta kuartal 1 2020 hanya 5,06% atau melambat dari periode yang sama tahun lalu 5,96%. Realisasi itu menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Sejalan dengan itu, pendapatan asli daerah PAD turun sebesar 31,13 triliun rupiah atau 54%. Sementara itu, defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD diprediksi mencapai 11,7 triliun rupiah atau 0,64% dari produk domestik regional bruto PDRB. Begitu pula dengan Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi wilayah itu turun drastis dari 4,11% kuartal 1 2019 menjadi hanya 2,73% pada kuartal 1 2020. Lalu raihan PAD turun 4,21 triliun rupiah atau 16,7%. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memperlebar defisit APBD Jabar menjadi 0,2% dari PDRB. Oleh sebab itu, Bendahara Negara menuturkan perbaikan ekonomi pada dua wilayah tersebut diprediksi mampu mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau DKI Jakarta dan Jawa Barat bangkit, dua wilayah itu bisa 30% dari PDB Indonesia. Jadi pengaruhnya besar ke ekonomi kita, imbuhnya. Ia menuturkan pemerintah daerah tak perlu ragu untuk menyusul langkah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam mengajukan pinjaman kepada pemerintah. Namun, daerah yang akan mengajukan pinjaman tersebut harus memenuhi kriteria, yakni terdampak pandemi COVID-19 dan mempunyai proyek dieksekusi guna mendorong pemulihan ekonomi daerah. Kami juga bersama Kementerian Dalam Negeri terus melakukan monitoring pengawasan. Kalau kinerjanya bagus, instrumen ini ingin kami terus pelihara atau tingkatkan sebagai bisa jadi instrumen bermanfaat untuk Pemda yang saat ini sedang dalam situasi sulit di semua daerah, katanya. Untuk diketahui, DKI Jakarta mendapatkan pinjaman senilai 12,5 triliun rupiah, terdiri dari usulan pinjaman untuk tahun ini senilai 4,5 triliun rupiah dan 8 triliun rupiah di 2021.